Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Caroline Carnelia. Saya berasal dari Universitas Syahid Angkatan 2023 Fakultas Teknologi Pangan dan Kesehatan Program Studi Gizi. Lawan obesitas di masa muda, gimana? Kalau kamu anak muda, video ini cocok buat kamu. Sebagai Gen Z, ada beberapa hal di dunia ini yang tidak bisa kamu pilih. Keluarga, teman-teman, tempat tinggal, dan masih banyak lagi. Tapi soal kesehatan, lain ceritanya. Meskipun genetika juga berperan sih, tetapi kondisi fisikmu seringkali ditentukan oleh gaya hidup yang kamu pilih. Mungkin kamu bilang, aku masih terlalu muda untuk khawatir soal kesehatan. Apa iya? Obesitas? Ya nggak mungkin lah. Aku cuma makan hypermode, makanan rendah lemak, dan less sugar kok. Jika itu yang kamu rasakan, jangan khawatir. Kamu tidak perlu pantang makan yang manis-manis. Oh my god! Wow! Atau jogging gila-gilaan setiap minggu. Dilansir dari Panduan Pelaksanaan Gerakan Nusantara Tekan Angka Obesitas atau GENTAS, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, obesitas merupakan ketidakseimbangan asupan energi atau energi intake dengan energi yang digunakan atau energi expenditure, ditandai dengan adanya penumpukan lemak yang abnormal. World Health Organization atau WHO menyatakan bahwa obesitas merupakan permasalahan epidemi karena lebih dari 9 juta orang meninggal setiap tahunnya akibat obesitas pada tahun 2017. Ada beberapa faktor yang dapat dikaitkan dengan obesitas pada anak muda, termasuk gaya hidup kurang gerak, kampanye iklan yang ditujukan pada anak muda, dan makanan tidak sehat yang murah dan mudah didapatkan. Yummy, yummy, yummy. Pusat Pengendalian Penyakit Amerika Serikat mengatakan obesitas pada anak adalah akibat dari terlalu banyak asupan kalori dan kurangnya aktivitas fisik. Terus, gimana kita sebagai anak muda aware terhadap obesitas? Mau tahu? Tonton video ini sampai selesai ya! Next day. Obesitas merupakan salah satu dari triple burden. Apa itu triple burden? Triple burden adalah permasalahan gizi yang terjadi di Indonesia, yaitu kekurangan gizi, kelebihan gizi, dan defisiensi mikronutrien. Obesitas menjadi salah satu permasalahan yang cukup menarik untuk dibahas, karena sudah tidak heran lagi jika anak muda zaman sekarang yang mengalami masalah kelebihan zat gizi. Apa kalian bisa tebak zat gizi apa yang berlebih pada obesitas? Ya, lemak adalah masalahnya. Terus lemak itu apa ya, dan apa ya fungsinya? Lemak di dalam tubuh kita adalah lipid sederhana yang merupakan gabungan dari gliserol atau trigliserida dan asam karboksilat atau asam lemak. Lemak bentuknya padat dengan rantai asam lemak yang lebih panjang dan jenuh. Salah satu fungsinya adalah sebagai cadangan energi yang bisa kita dapatkan dari makanan, biosintesis de novo atau sintesis dengan karbohidrat atau protein yang berlebih, dan simpanan tubuh di jaringan adiposa. Terus kalau minyak, apakah sama dengan lemak? Tentu saja berbeda. Minyak adalah lemak dalam keadaan cair dan memiliki asam lemak tidak jenuh lebih banyak. Jadi jangan sampai tertukar ya antara lemak dan minyak. Lalu, gimana kita bisa tahu kita ini terkena obesitas atau tidak? Perhatikan IMT. IMT, apa itu IMT?
IMT merupakan perbandingan tinggi berat badan yang dapat membantu menentukan apakah seseorang kegemukan atau sudah menderita obesitas. Perhatikan tabel di bawah ini. Menurut WHO, berat badan dikatakan normal ketika hasil IMT menunjukkan angka 18,5 sampai 24,9, sedangkan seseorang dikatakan mengalami obesitas ketika hasil IMT menunjukkan angka lebih dari 30. Lantas, apa saja faktor-faktor yang menyebabkan obesitas pada anak muda? Menarik. Kita bahas satu-satu ya. Trans fatty acid menjadi faktor utama penyebab obesitas. For your information, trans fatty acid menjadi satu-satunya asam lemak tidak jenuh yang paling berbahaya melebihi asam lemak jenuh loh. Trans fatty acid atau lemak trans ini sering sekali kita jumpai. Kalian pasti udah pada tahu kan ya? Yap, makanan fast food yang tinggi kalori, garam, dan kadar lemak menambah masukan kalori yang berlebih pada anak muda. Itu baru faktor utama. Bagaimana dengan faktor lainnya? Kalian bisa tebak? Karena di awal video tadi aku udah spill tipis-tipis loh ke kalian. Di antaranya adalah gaya hidup kurang gerak yang diakibatkan karena kurangnya aktivitas fisik, suka rebahan, malas gerak, hampir sepanjang harinya hanya duduk atau tidak bergerak. Faktor lainnya adalah dampak dari kampanye iklan seperti burn fat quicker, less sugar, less fat, no calories. Juga gambar-gambar makanan lezat yang menggiurkan seperti di awal video tadi. Pasti kalian gak sadar kan ya, udah berapa banyak iklan menggiurkan yang bikin kalian gak berhenti makan. Faktor selanjutnya adalah makanan tidak sehat yang mudah didapat dan murah. Zaman yang modern ini membuat orang menjadi malas gerak, lebih memilih untuk memesan online dan jajan dengan mudah menggunakan jari-jari kecilnya itu. Sebagian dari makanan itu juga murah, jadi bikin kita seneng deh membelinya kapanpun dan dimanapun. Apakah faktor-faktor tadi merupakan kebiasaan kalian, wahai anak muda? Sebenarnya aku belum selesai sih. Aku juga bakal jelasin ke kalian apa saja dampak-dampaknya bagi masa depan kalian. Tidak hanya obesitas, kemungkinan lainnya tekanan darah menjadi meninggi, diabetes, penyakit jantung dan pembuluh darah, dan beberapa jenis kanker. Itu mah masa depan, masih lama kok. Eits, ada juga loh jangka pendeknya, kamu menjadi lebih malas dan tidak percaya diri. Takutnya. Jadi gimana cara mencegahnya? Aku gak mau terkena penyakit menular itu. Ada beberapa tips yang bisa dilakukan anak muda. Iya, kalian semua. Pertama, dengan mengendalikan pola makan kalian, yaitu mengurangi minuman soda dan cuman minum air. Kalian juga dapat mengganti pola makan junk food kalian dengan buah, mengonsumsi protein rendah lemak seperti ayam, tuna, juga lebih banyak mengonsumsi sayur. Selain itu, kalian juga bisa membiasakan diri kalian untuk berolahraga minimal 30 menit per hari. Waspadailah kalori dalam makanan dan minuman seperti jus bergula dan soft drink. Hindari godaan. Jangan memakan semua makanan yang dihidangkan. Makanlah pelan-pelan dan jangan terburu-buru. Lalu, berhentilah makan sebelum kamu merasa kenyang. Ingat, hidangan penutup itu tidak terlalu penting. Utamakan makan buah atau makanan rendah kalori lainnya. Dan yang terpenting, jangan mau ditipu oleh iklan yang cerdik dan gambar-gambar yang bikin kita tergiur. Kalau dipikir-pikir, banyak juga ya pantangannya. Apakah itu berarti kita nggak boleh makan di luar? Tentu saja tidak. Kita masih bisa mengatur pola makan kita dengan makan makanan yang seimbang. Kita juga bisa minta wadah saat makan di luar kalau makanan kita kelebihan. Oke, sekarang kita sudah sampai di penghujung video nih. Nah, sekarang kita sebagai anak muda sudah tahu kan bagaimana cara melawan obesitas di masa muda. Manfaat yang dapat diperoleh adalah berat badan kita berkurang dan hari-hari kita menjadi lebih berenergi dalam menghadapi kehidupan yang kejam ini.
Dan juga kita juga dapat mengurangi potensi terkena penyakit tidak menular. Jadi, marilah kita anak muda makan makananmu dengan sukacita. Berjalanlah, bersepedalah, jangan naik kendaraan. Jangan ya dek ya. Ayo gerak badan, bakar kalori. Pastinya dengan makanan yang seimbang dan bersahaja, kita dapat memperoleh manfaat dari makanan yang lezat dan juga bergizi yang telah disediakan oleh pencipta kita. Bye-bye!